Oke, selamat malam ya. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan satu tema tentang perbedaan meditasi untuk masalah kesadaran dan meditasi untuk perwujudan atau manifestasi ya. Ini juga banyak orang yang masih bingung atau masih kurang memahami ya. Sehingga kemarin ada yang bilang bahwa jenuh ya berlatih sampai seperti itu ya, jenuh dalam hal berlatih kesadaran karena belum pas sebetulnya ya. Maka untuk kali ini saya akan menyampaikan beberapa perbedaan meditasi kesadaran murni atau untuk latihan kesadaran dan untuk latihan perwujudan atau untuk meditasi perwujudan seperti itu ya. Jadi perbedaannya adalah kalau meditasi untuk kesadaran atau meditasi untuk perwujudan untuk kesadaran itu adalah dia sifatnya santai ya atau relax ya, sifatnya santai. Sedangkan untuk meditasi untuk perwujudan atau untuk manifestasi itu mengandalkan fokus ya di situ ya. Jadi kalau Anda belajar meditasi kesadaran itu tidak fokus. Ya, bukan fokus ya. Meditasi itu bukan fokus, tetapi relax ya, relaksasi. Nah, itu meditasi kesadaran murni. Kalau perwujudan atau masalah duniawi atau masalah Anda ingin mencapai sesuatu, nah itu menggunakan fokus. Karena fokus itu akan melahirkan akan membuka kelenjar pineal ya istilahnya ya. Dalam ilmu meditasi itu disebut dengan di dalam otak kita itu ada namanya kelenjar pineal ya. Kelenjar pineal itu dia akan berfungsi, dia akan keluar jika kita fokus seperti itu. Jadi ketika kita fokus, kelenjar pineal itu akan keluar untuk melakukan perwujudan atau untuk membentuk sesuatu ya, seperti itu ya. Makanya kelenjar tersebut disebut dengan mata ketiga ya istilahnya ya. Jadi tempatnya itu di tengah kepala ya, di otak bagian tengah ya. Tetapi pintunya itu ada di sini ya, di antara dua alis ya, agak ke atas sedikit seperti itu. Makanya ketika Anda fokus, biasanya di sini itu kalau meditasi di sini itu kadang terasa ya. Jadi terasa seperti ada sesuatu di situ. Atau jika Anda memusatkan perhatian di sini, di tengah di antara dua alis, Anda akan jadi orang yang fokus gitu loh. Coba Anda meditasi, Anda pusatkan di situ, maka yang terjadi adalah fokus. Ya, seperti itu ya. Nah, orang yang fokus atau orang yang melakukan apa ya, terpusat di antara dua alis atau dia fokus, maka itu jadinya tegang seperti itu ya, jadinya tegang. Sehingga kemudian ketika kita tegang, akhirnya kita nggak kuat lama ya, mungkin berapa jam akan mengalami kejenuhan. Karena sifat alamiah dari ketegangan, setelah tegang kan pasti jenuh seperti itu. Nah, beda dengan meditasi kesadaran murni atau meditasi untuk melakukan teknik kesadaran. Di sana tidak mengalami ketegangan, tetapi karena tidak fokus ya, tetapi relaksasi. Jadi ketika Anda melakukan meditasi dan Anda mengamati, ketika pengamatan Anda benar, ketika sang pengamat itu benar, maka di situ tidak ada ketegangan, di situ tidak ada kejenuhan ya, karena rileks seperti orang istirahat. Kalau orang istirahat ya mungkin jenuh, yang jenuh itu orang bekerja, orang sepaneng, orang kaku, orang tegang. Nah itu sepaneng, akhirnya dia butuh istirahat. Nah seperti itu ya perbedaannya. Jadi ketika anda untuk masalah kesadaran itu tidak dituntut fokus atau harus rileks seperti itu ya. Tetapi ketika Anda ingin melakukan meditasi dalam tujuan
untuk melakukan perwujudan, misalnya masalah dunia atau apa yang dibutuhkan untuk dunia itu sebetulnya fokus ya. Sebetulnya fokus ya. Dan ini misal untuk awalan untuk orang yang belum mengalami kesadaran itu pun bisa menggunakan teknik ini sebetulnya untuk jembatan awalnya ya. Untuk jembatan awalnya. Jadi misalkan untuk awal-awal ya, kita fokus gitu loh, fokus ya, fokus ke tujuan. Misalkan untuk kesadaran ya, Anda fokus itu ya. Tapi dalam pelaksanaannya harus rileks seperti itu. Nah, beda dengan kita misalkan bekerja atau kita berbisnis, kita harus fokus karena ketika kita fokus kita berada pada titik mata ketiga. Nah, sehingga kelenjar pineal itu akan membantu kinerja Anda seperti itu ya, dan mewujudkan tentunya ya. Makanya orang yang fokus itu dia biasanya berhasil. Orang yang fokus biasanya sukses seperti itu ya. Karena memang untuk masalah dunia, misalnya masalah kekayaan, masalah perwujudan, masalah mungkin Anda kepengen ampuh, kepengen sakti, kepengen misalkan seperti apapun ya. Pokoknya yang berhubungan dengan perwujudan adalah kuncinya, salah satunya adalah fokus ya. Dan ini tidak hanya untuk meditasi ya sebetulnya ya. Tidak hanya untuk meditasi. Fokus ini umum ya. Anda berbisnis kalau fokus ya jadi seperti itu. Anda melakukan kerja kalau fokus ya jadi seperti itu. Jadi fokus di sini bukan dalam arti fokus Anda duduk diam meditasi, enggak ya. Pokoknya Anda fokus, di situ Anda sudah terpusat di mata ketiga. Nah, seperti itu ya. Makanya kalau orang melakukan hipnotis ya, orang hipnosis itu kan contohnya disuruh melihat telapak tangan ya, disuruh melihat telapak tangan, kemudian disuruh melihat, kemudian terus gitu. Itu tujuannya adalah untuk fokus ya, biar orang yang dihipnotis itu fokus gitu. Kemudian ketika dia fokus, dia berada di mata ketiga, kelenjar pinealnya aktif. Nah kemudian apa yang divisualisasikan, diafirmasikan di situ jadi. Misalnya ketika itu disuruh untuk tidur, dia akan tidur gitu. Disuruh untuk bangun, dia bangun. Disuruh untuk misalkan pegang sesuatu, dia merasa panas ya, dia akan terasa panas ya. Seperti itu. Jadi mata ketiga itu berfungsi untuk melakukan perwujudannya, dan itu bisa seketika ya. Makanya orang dihipnotis itu kadang-kadang seketika ya. Disuruh tidur langsung tidur, disuruh bangun langsung bangun. Misalkan divisualisasikan atau diafirmasikan bahwa yang menghipnotis itu pegang sesuatu benda, dan jika Anda pegang benda ini maka Anda akan merasakan panas yang luar biasa. Nah, si orang yang dihipnotis tadi ketika dia pegang itu ya memang benar-benar kepanasan, padahal nggak panas sebetulnya kan. Nah, karena kelenjar pineal atau mata ketiganya membantu seperti itu, mewujudkan apa yang diafirmasikan, karena dia sedang fokus di situ ya. Nah kuncinya seperti itu ya, kuncinya seperti itu. Jadi mata ketiga itu berfungsi untuk melakukan banyak hal sebetulnya ya, banyak hal. Salah satunya itu ya, mimpi menjadi kenyataan, ibaratnya seperti itu. Mimpi kayak afirmasi, visualisasi itu kan sebetulnya mimpi ya. Nah itu bisa jadi kenyataan ketika Anda berada di mata ketiga ya, atau fokus. Makanya ketika Anda fokus, nah Anda amati aja ketika apa yang terjadi, apa yang Anda pikirkan dan itu terjadi, itu pasti Anda berada di mata ketiga atau saat itu sedang fokus atau sedang mendekati mata ketiga ya. Jadi tidak semua apa yang Anda pikirkan itu terjadi ya, tidak semua ya, tidak semua apa yang Anda pikirkan itu terjadi, tetapi ada beberapa yang terjadi. Nah kenapa bisa seperti itu? Itu karena saat Anda berpikir atau Anda membayangkan sesuatu, di situ Anda terpusat di mata ketiga, makanya terwujud seperti itu. Jadi simpel sebetulnya ya untuk masalah mata ketiga ini, untuk dasar-dasarnya, tapi untuk masalah pengembangannya juga nanti banyak ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan dan selamat malam.